Mas, ceritakan dong tentang perjalanan jualan online-nya, mulai dari awal tuh seperti apa. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan menceritakan beberapa hal tentang perjalanan saya jual online. Saya rasa ini saya belum pernah cerita di mana-mana, teman-teman. Pasti teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak manfaatnya. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, kalau kita berbicara tentang pengalaman jualan online, saya bermula jualan online itu tahun 2013 teman-teman ya. Nah awal mulanya emang mental saya emang sudah saya uji. Saya merantau ke Jogja itu tahun 2006, kuliah sambil kerja, saya sambil ngajar privat, kimia, fisika, matematika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Arab, semua saya ngajar teman-teman ya. 2006 sampai 2011 ya saya ngajar ya, privat ya. Kemudian 2011 saya ke Bau-Bau, 2012 saya balik lagi ke Jogja dan saya melanjutkan perjalanan saya untuk mencoba untuk jualan online. Nah, awal mulanya gimana Mas Didik? Awal mulanya adalah emang saya belum ada basic untuk jualan online pada waktu itu ya teman-teman. Cuman saya belajar ya, saya 2012 tuh ingat banget saya belajar ke Surabaya ya, menempuh ilmu tentang belajar SEO tahun 2012 ya. Saya dari Bau-Bau ya naik kapal terus ke Surabaya, saya belajar 1 harian, terus saya balik lagi, kemudian saya balik ke Jogja untuk bagaimana mempraktekkan ilmu jualan online saya. Dulu saya jualan online namanya pancake durian teman-teman. Saya ambil ya duriannya, saya ambil dari Medan, kemudian saya olah lagi di sini ya, saya bikin dari pancake durian, kemudian saya bekukan, saya jual ke berbagai kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan teknik SEO. Awal mulanya 2012 2013 ya. Kemudian saya coba bikin kafe kecil-kecilan teman-teman ya, kemudian kafenya itulah yang saya online kan ya. Ada kafe kecil-kecilan, kemudian di situ ada pancake durian, ada durian kupas, ada es durian, ada jus durian. Saya jualan di Galagasari depan persis UTY ya. Mungkin teman-teman subscriber saya yang pernah datang mungkin coba komen ya. Nah kemudian saya ada karyawan 2 di situ ya, karyawan saya 2 malah kerjaannya tidur-tiduran. Saking nggak ada yang beli ya teman-teman. Ya jadi pagi nggak ada yang beli, siang nggak ada yang beli, sore nggak ada yang beli, malam itu pun yang beli 1 atau 2. Jadi saya cuma dapat omset, dapatkan 50.000 tuh luar biasa susahnya teman-teman sekalian. Dari situlah saya tahu bahwasanya ternyata bisnis yang saya kerjakan ini tidak segampang yang saya bayangkan. Akhirnya saya bikin website teman-teman sekalian, saya bikin website, saya ingat ilmu SEO yang saya pelajari, saya mulai SEO kan satu persatu kata kunci yang saya targetkan. Mulailah saya menembak kata kunci pada saat itu pancake durian Jogja. Ya, kemudian dari pancake durian Jogja muncullah website saya di posisi pertama. Ya, mulailah ada yang bertanya, mulailah ada yang nanya-nanya dan lain sebagainya. Nah, ujungnya akhirnya saya bilang ya, saya tanya beberapa guru saya, ini saya sudah optimasi tapi kok belum ada yang beli ya. Nah, kata guru saya jangan sekedar SEO saja Mas. Kan ada media sosial tuh, Instagram, Facebook, dulu ada BBM ya. Teman-teman saya ada BBM. Nah, Instagram saya posting aja, dulu belum ngerti ya. Posting, Facebook alhamdulillah saya lebih banyak bikin video, bikin foto ya, saya upload tiap hari, saya arahkan mereka mendelivery untuk jual produk saya, untuk membeli produk saya. Alhamdulillah tiba-tiba ada beberapa media nasional datang ke rumah, koran Jogja datang ke rumah, KR Jogja datang ke rumah. Saya nggak tahu mereka dapat dari mana informasi, taunya dari bisnis online ya. Nah kemudian saya diwawancara teman-teman sekalian, diwawancara di berbagai media, ada media lokal, media nasional, kemudian masuk majalah juga ya. Kemudian di situ ada pemuda ya sukses bisa beromset ratusan juta, padahal sebenarnya itu ya belum sampai lah ratusan juta ya, tapi karena clickbait aja itu akhirnya di situ saya minta letakkan nomor telepon saya di situ. Oh masya Allah ya teman-teman, dari situ nomor telepon kita tuh banyak banget yang SMS ya, karena BBM itu setelah saya 2 bulan atau beberapa bulan bisnis baru beli BBM ya. Nah itu tuh sampai kita SMS itu kita hapus dulu baru SMS baru masuk, kita hapus dulu baru SMS baru masuk. Pemesanan pertama kita dapat dari Bali teman-teman sekalian. Saya bingung nih, ada pemesanan Bali, gimana cara pengirimannya? Telepon lagi sama guru saya ya, saya bilang Pak ini saya dapat orderan dari Bali, saya pusing, saya nggak tahu cara proses pengiriman. Apa kata guru saya? Ya, mending pusing karena banyak orderan daripada pusing tidak ada orderan. Lakukan pusing kamu itulah untuk belajar.
Ya kalau manusia nggak dibikin pusing tuh nggak belajar tuh. Biar energinya keluar, biar santannya keluar. Gitu kata guru saya ya teman-teman. Akhirnya saya cari informasi gimana cara proses pengiriman. Saya ke kargo, saya tanya proses pengiriman makanan beku seperti apa. Harus pakai styrofoam. Di mana beli styrofoam? Dulu nggak masif kita tahu apa-apa. Ada Facebook Marketplace, ada Instagram enak ya, ada kita nggak tahu. Akhirnya saya ke Malioboro nanya-nanya, akhirnya ketemu di situ ada styrofoam. Akhirnya saya tahu styrofoam, oke. Kita packingnya bingung seperti apa, pakai lakban doang ya. Akhirnya saya kirim, nah alhamdulillah berhasil ya, sampai sana berhasil. Dan anehnya dia besok minta pesan lagi, masih pesan lagi 2 koli ya, 1 koli itu 30 box ya teman-teman ya. Aku oke saya bilang. Nah dulu saya belum ada karyawan teman-teman, saya yang kerja tuh saya sama istri saya untuk buat pancake-nya. Karyawan saya tuh cuma jaga di cafe 2 orang. Yang buat pancake saya sama istri tuh. Akhirnya kita bikin pancake karena permintaan mulai banyak ya. Permintaan mulai banyak, saya bikin pancake. Saya pagi bikin pancake, saya bikin kulit ya. Kemudian kita bekukan, tidur cuma 2 jam. Jam 8 pagi kita kerja. Sampai jam 4 pagi saya ngantar ke bandara. Jam 3 pagi saya ngantar ke bandara. Terus jam 6 pagi saya tidur, jam 8 pagi kita bangun, kita bikin pancake lagi. Begitu seterusnya teman-teman sekalian. Akhirnya lama-lama bapak saya nelpon. Ya, itu mau sampai kapan begitu terus, bisa mati lah kata bapak saya. Nah dari situ saya belajar teman-teman. Saya ingat saya dulu pernah belajar memanajemen karyawan. Saya dulu pernah ada karyawan sebanyak 13 teman-teman di Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Ilmu itulah yang saya pelajari untuk merekrut karyawan ya. Akhirnya saya rekrut di koran ya. Kemudian orang-orang pada datang, saya seleksi. Nah alhamdulillah sudah mulai ada karyawan 1. Ya tantangannya juga ada banyak ya, karyawannya macam-macam. Ada karyawannya yang tiba-tiba baru 2 minggu minta resign. Akhirnya saya seleksi lagi, saya saring lagi yang lebih kuat lagi. Alhamdulillah dapat karyawan 1, 2, 3, sampai 9 karyawan kita teman-teman sekalian untuk membuat pancake durian itu. Nah dari situlah saya tahu ternyata bisnis online ini sangat menjanjikan teman-teman ya. Nah, sangat menjanjikan menurut saya. Ya karena apa? Karena kita hanya dari rumah saja. Saya alhamdulillah akhirnya saya toko-toko saya, kafe-kafe saya tutup, saya murni dari rumah dan dari bisnis online. Ya. Ketika itu banyak yang berdatangan mulai dari Chevron ya, beberapa Pertamina juga datang, pensiun-pensiunan. Ya mereka juga bertanya, Mas, ini jualannya di mana Mas? Ya tokonya di mana? Saya bilang tokonya nggak ada Pak, kita tokonya di sini di rumah ini, produksinya di dapur gitu kan, di ruang tamu gitu. Terus Mas Didi gimana marketingnya? Lewat mana? Marketingnya saya di laptop atau di HP. Nah, pada saat itu saya cuma bisa taunya bikin konten lewat tulisan, saya nulis di website, upload, saya nulis di website, upload, saya nulis di website, upload. Dan apa kata guru saya pada saat itu? Guru saya bilang, bergeraknya kita itulah bisa menghasilkan salah satu ikhtiar yang bermanfaat. Makanya kalau kita tidak bergerak, kita tidak melakukan aktivitas marketing, ya sama aja tidak akan ada terjadinya closing. Makanya guru saya selalu menanamkan marketing is the closing. Itu yang saya tanamkan sampai sekarang teman-teman. Makanya berhenti marketing nih, berhentilah closing. Ya emang hukum alam seperti itu. Maka kalau tidak mau berhenti closing, marketing harus jalan. Kapan? Nggak ada sampai kapan. Alhamdulillah kita 2013 terus aja bikin konten di Instagram, di Facebook. Instagram, Facebook ya. Website nulis ya. Terus dan lain sebagainya. Ya, makanya sampai sekarang pun sama. Saya bangun channel YouTube juga nggak berhenti bikin konten ya. Kalau tanya sama guru saya tanya, sampai kapan sih kita bikin konten sebenarnya? Pak, apa kata guru saya? Sampai Dajjal turun, kata guru saya. Artinya, ya tidak boleh istilah berhenti. Selama kita emang berbisnis, selama kita emang pengen produk kita terjadi closing, tidak boleh ada istilah berhenti. Terus aja teman-teman sekalian. Nah itulah, akhirnya sampai sekarang ya kita tahu berhentinya ya, kalau kita berhenti ini semuanya. Maka ikhtiar satu-satunya saat ini yang bisa teman-teman lakukan adalah bisnis online. Teman-teman posting di Instagram, posting di Facebook, posting di TikTok, posting di WA Story, posting di website, posting ya kalau ada iklan di Google Ads, Meta Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads yang bisa teman-teman lakukan di sana. Ya, oke, itu cerita saya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sekarang saya masih jualan. Sekarang produk pancake durian juga masih ada, durian kupas dengan durian. Saya juga masih ada jualan jasa pembuatan website, jasa SEO, konsultan SEO, jasa maintenance Google Ads, jasa maintenance konten artikel di website, ya pembuatan website dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari sinilah kita bisa mencukupi kehidupan kita. Kita bisa mengumrohkan, beli rumah, membelikan rumah, kita bisa sekolah, menyekolahkan, kita bisa membelikan kendaraan dan beli kendaraan orang lain dan lain sebagainya. Itulah emang tujuan kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian biar supaya bisa tetap menghasilkan hanya dari rumah. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.